Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan sama saya Nelsa Amelia dari Program Studi Pendidikan Matematika UIN Kota Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi perkuliahan mengenai program linear. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencari solusi sekecil mungkin biaya yang digunakan dengan menggunakan 3 metode, yaitu metode NWC, metode inspeksi, dan metode FAM. Yang pertama, ini permasalahannya. Di situ terdapat pabrik dan juga terdapat agennya. A, B, C, D itu sebagai asal, sedangkan P, Q, R, S, T itu sebagai tujuan. Kolom paling kanan itu sebagai kapasitas dan kolom paling bawah, baris paling bawah adalah permintaan. Untuk angka-angka yang diisi itu merupakan biaya angkutnya. Seperti yang dari gudang A ke agen B itu dengan biaya 30. Begitu pula untuk biaya-biaya yang lainnya. Selanjutnya setelah tabel itu kita isi, maka akan ada fungsi tujuan dan juga fungsi kendala. Fungsi tujuan di sini merupakan Z, di mana Z itu 30x11. 30x11 itu dapatnya dari biaya angkut, sedangkan x11 itu merupakan baris 1 kolom 1. Begitu pula untuk baris 2 kolom 2 dan seterusnya. Maka di situ dapat kita lihat fungsi tujuan dapat berupa berikut. Selanjutnya fungsi kendala. Fungsi kendala di sini ada fungsi kendala baris dan ada fungsi kendala kolom. Untuk kendala baris itu sendiri, baris pertama seperti X11, X12, X13, X14 sampai X15 dengan nilai kanannya 900. Sedangkan untuk fungsi kendala kolom itu seperti X11, X21, X31, X41, X51 dengan nilai kanannya 360. Di sini dapat kita lihat bahwa fungsi kendala barisnya ada 4 dan fungsi kendala kolomnya ada 5. Metode NWC, ada metode FAM, dan ada metode infeksi. Atau jumlah sel yang terisi itu sama dengan jumlah baris ditambah jumlah kolom dikurang 1. Untuk metode yang pertama ini metode NWC atau Northwest Corner. Langkah penyelesaiannya yang pertama, kotak pertama yang harus diisi adalah sel sebelah barat laut atau pojok kiri atas, sesuaikan dengan batasan permintaan dan kapasitas. Langkah kedua, geser satu sel ke kanan atau ke bawah tergantung pada baris atau kolom mana yang belum jenuh. Langkah ketiga, ulangi langkah kedua sampai kebutuhan terpenuhi. Untuk yang pertama ini, kita akan memilih sel pojok kiri atas, yaitu yang biayanya 30 dengan kapasitas 900 dan permintaan 360. Karena kapasitasnya 900 dan permintaan 360, maka kita isi 360 agar tidak melebihi dari permintaan.
Karena pada kolom P itu sudah terisi 360 sesuai pada permintaan, maka sel-sel bawahnya itu mengikuti atau X. Setelahnya perhatikan sel sebelah kanan dengan biayanya 20, kapasitas 900 dan permintaan 720. Kita harus mempertimbangkan 360 biaya sebelumnya. Sehingga kita isi selisih antara 900 dan 360. Yaitu 450. Karena baris 1 sudah terisi dengan 360 dan 540, yang jumlahnya sudah memenuhi kapasitas, maka pada baris pertama itu kita beri tanda X. Selanjutnya, di bawah sel yang kita isi 540 dengan biaya 14, kapasitasnya 540 dan permintaannya 720. Maka nilai yang bisa kita isi itu merupakan selisih dari 720 dan 540. Maka kita isi dengan 180. Sehingga kolom Q itu telah memenuhi permintaan 720. Selanjutnya geser ke kanan dengan biaya 14. Nah, karena di situ kapasitasnya 540, sedangkan pada baris itu sudah terisi 180. Maka di situ kita bisa isi selisihnya 360. Namun kita harus juga memperhatikan permintaannya agar sesuai. Maka pada baris B itu sudah terpenuhi kapasitasnya, sehingga kita beri tanda X. Setelah sel yang terisi 360 itu, kita pindah ke sel bawahnya, yang mana kapasitasnya 810 dengan permintaan 540. Maka sel itu bisa kita isi dengan 180. Karena sel itu sudah berisi 180, maka pada kolom R itu sudah memenuhi daripada permintaan. Begitu pula untuk sel sebelah kanan dari 180, kita isi dengan 360. Maka baris C akan memenuhi kapasitas 810. Selanjutnya geser ke sel bawah 630. Di situ permintaannya 900, kapasitas 990. Maka bisa diisi dengan 270. Nah, untuk sel yang terakhir itu permintaannya 720 dan kapasitasnya 950. Maka di situ kita bisa isi 720.
Setelahnya dilakukan cross-check per baris maupun per kolom. Seperti baris pertama itu 360 ditambah 540 itu sesuai, yaitu 900. Begitu pula dengan cek kolomnya. Nah, maka di sini kita punya nilai Z, di mana isi sel dikali dengan biaya angkutnya. Maka di situ diperoleh 51.300. Metode selanjutnya adalah metode inspeksi atau biaya sel minimum, di mana langkahnya itu hampir sama dengan NWC, namun beda pada nilai awalnya. Di sini jika pada NWC pengisian sel dimulai dari sel pada sisi barat laut. Namun pada metode inspeksi atau biaya sel minimum ini dimulai dari sel dengan biaya pengiriman terkecil. Jika ada dua sel yang mempunyai biaya terendah yang sama, maka bisa dipilih secara sembarang. Alokasikan sebanyak mungkin pada sel tersebut dengan menyesuaikan batasan permintaan dan kapasitas. Sel yang biayanya paling kecil itu kan 2, ada 3, maka kita bisa pilih salah satunya secara sembarang. Kita pilih sel dengan biaya 2 pada gudang A dan agen Q. Nah, kapasitasnya 900 dengan permintaan 720, maka kita isi 720. Karena kalau kita isi 900 bakal melebihi daripada permintaan. Sehingga kolom Q itu sudah memenuhi dari permintaan. Nah, langkah selanjutnya kita cari lagi biaya terendahnya, yaitu 2 pada BT. Nah, situ kita isi dengan kapasitas 540 karena untuk melengkapi permintaan agar tidak melebihi permintaan. Maka pada baris B itu sudah terpenuhi kapasitasnya. Kita beri tanda X semua. Selanjutnya kita cari lagi biaya pengiriman terkecil. Nah, berada pada CP, di mana permintaan 360, kapasitas 810. Kita isi dengan 360. Maka pada kolom P ini sudah terpenuhi, sehingga kita beri tanda X. Selanjutnya kita cari lagi biaya pengiriman yang terkecil. Nah, di sini ada 10 pada DR dengan kapasitas 990 dan permintaan 540. Kita isi dengan 540. Sehingga pada kolom R itu permintaannya sudah terpenuhi. Kita beri tanda X. Kemudian kita cari lagi nilai biaya angkut yang kecil,
yaitu ada 12 di AS dengan kapasitas 900 dan permintaannya 900. Namun pada baris A itu sudah ada 720, jadi selisih antara 900 dan 720 yaitu 180. Sehingga pada baris A itu sudah terpenuhi kapasitas 900. Selanjutnya kita cari lagi biaya pengiriman yang terkecil. Nah, pada ini yang CS itu biayanya 12 dengan kapasitas 810 dan permintaan 900 dan sudah terisi 180. Maka kita buat selisihnya dengan mempertimbangkan 180 dan 360 pada kapasitas. Sehingga pada sel CS dapat kita isi dengan 540. Maka pada baris C itu sudah terpenuhi, kita kasih tanda X. Selanjutnya antara 18 dan 24 itu yang besar, yang kecil 18, maka kita lihat kapasitasnya 990 dan permintaannya 900. Maka bisa kita isi dengan 200, maka bisa kita isi dengan mempertimbangkan 540. Yaitu 270. Nah, untuk sel yang terakhir itu kan permintaan kapasitasnya 990 dan permintaannya 720. Untuk permintaan itu sudah terisi 540, jadi kita butuh 180. Dilakukan hal yang sama seperti metode NWC tadi, lakukan pengecekan pada setiap baris dan setiap kolom apakah sudah sesuai dengan permintaan maupun kapasitas. Nah, pada yang ini itu programnya sudah sesuai, di mana nilai akhir dari Z-nya yaitu 25.380. Untuk metode yang terakhir ini yaitu metode VAP atau metode penalti, di mana langkah-langkahnya yang pertama, cari sel 2 biaya pengiriman terkecil dari setiap baris atau kolom. Pilih baris atau kolom dengan selisih biaya terbesar. Jika ada 2 selisih terbesar yang sama, maka bisa dipilih secara sembarang. Selanjutnya, pada baris atau kolom yang terpilih, isilah sel dengan biaya pengiriman terkecil dengan isi yang sebesar-besarnya. Ulangi langkah 1 sampai persediaan habis dan kebutuhan terpenuhi. Nah, di situ sudah saya tambahkan tabel selisih biaya dan juga pada setiap baris dan juga pada setiap kolom. Seperti pada baris pertama itu kan isinya 32, 18, 12, dan 20. Nah, dua nilai terkecil itu antara 2 dan 12. Selisihnya ialah 10. Begitu juga untuk baris yang B, di situ ada 2 dan 8, maka selisihnya 6. Pada baris ketiga, baris C itu ada 2 dan 12, selisihnya 10. Lakukan hal yang sama juga pada semua baris dan semua kolom. Seperti kolom P itu
2 dan 8 selisihnya 6. Nah, ketika semua selisih sudah ditemukan, kita akan memilih selisih yang paling besar. Nah, pada pertama kali kita mencari selisih itu, yang selisihnya paling besar itu berada pada kolom T dengan selisih 14. Karena selisih 14 itu berada pada kolom T, maka kita akan mengisi salah satu sel pada kolom T ini. Nah, untuk sel yang dipilih itu adalah sel yang dengan biaya pengiriman terkecil. Nah, yang berada pada pengiriman terkecil itu kan pada sel BT dengan biaya pengiriman 2. Maka kita akan mengisi sel 2 ini dengan sebesar-besarnya nilai. Dengan mempertimbangkan kapasitas 540 dan permintaannya 720, maka nilai yang mungkin adalah 540. Berarti untuk baris B itu sudah terpenuhi, kita beri tanda X. Setelahnya kita ulangi langkah yang sama, yaitu mencari selisih setiap baris dan setiap kolom. Nah, pada baris pertama itu masih selisih antara 2 dan 12, yaitu 10. Nah, pada baris kedua itu karena sudah terpenuhi, maka selisihnya itu kita buat strip. Begitu pula untuk baris ketiga dengan selisih 10, baris keempat dengan selisih 2. Lakukan hal yang sama untuk kolom, yaitu selisih pada kolom pertama itu 6, pada kolom kedua antara 2 dan 14 yaitu 12, pada kolom ketiga antara 10 dan 12 yaitu selisihnya 2, pada kolom keempat yaitu 12 dan 18 selisihnya 6, pada kolom kelima itu antara 20 dan 16 selisihnya adalah 4. Nah, dari selisih kedua ini yang paling besar itu berada pada kolom kedua, yaitu bernilai 12. Berarti kita akan mengisi kolom Q ini dengan melihat biaya pengiriman yang paling kecil, yaitu pada 2, pada sel AQ. Nah, pada sel yang AQ ini kan biayanya 2, kapasitas 900 dan permintaan 720. Kita isi dengan 720 sehingga kolom Q ini sudah memenuhi permintaan. Kita beri tanda X.
Selanjutnya, ulangi langkah yang sama. Nah, di situ ada selisih 10 untuk ketiga, ada selisih 8 untuk keempat. Maka sel yang akan terisi itu adalah banyak kolom ditambah banyak baris dikurang 1. Pada kasus ini itu 4 ditambah 5 dikurang 1, yaitu 8. Setelah kita mengulangi langkah-langkah itu sampai terisi 8 sel dengan yang sesuai dengan kapasitas dan permintaannya, maka akan diperoleh tabel sebagai berikut. Lakukan hal yang sama dalam menghitung nilai Z. Di sini diperoleh nilai Z 25.020. Nilai Z yang pertama 51.300, nilai Z kedua 25380, nilai Z yang ketiga 25020. Nah, nilai yang paling mendekati atau paling minimum itu berada pada metode FAM. Baik, mungkin itulah saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.